Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat datang di podcast belajar podcast. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di podcast belajar investasi. Dimana bagi yang baru join, podcast ini adalah sebuah jurnal yang saya buat yang mengisahkan tentang bagaimana perjalanan saya dalam belajar investasi, terkhusus di instrumen reksadana di aplikasi Bibit. Sejauh ini sudah ada beberapa episode yang mungkin bisa kawan-kawan lihat juga di kolom channel saya, dan di situ menceritakan banyak perjalanan saya, banyak hal-hal baru yang saya temukan dan hal-hal baru yang sudah saya pelajari selama berinvestasi di reksadana di Bibit. Dan harapannya bisa menjadi sebuah inspirasi dan bagi juga ilmu tambahan bagi kawan-kawan yang hari ini sedang niat dan sedang berusaha ya untuk belajar untuk berinvestasi. Nah, pada episode kali ini kita akan kembali melihat bagaimana perkembangan dari instrumen investasi reksadana saya yang ada di aplikasi Bibit. Perjalanan investasi sudah kurang lebih menuju ke 5 bulan dengan ya banyaklah naik dan turun yang sudah sempat saya rasakan dan saya pelajari tentunya ya. Baik, kita akan melihat dari total portofolio saya ada di 9.900.000, di mana untuk imbal hasilnya sendiri ada di 46.000 atau setara dengan 0,47 rupiah. Kalau kita lihat dari segi portofolionya, kalau kita lihat dari performa, sejauh ini memang masih mengalami peningkatan dari sisi jumlah. Namun kalau kita lihat nih dari seminggu atau 1 hari ke belakang, mengalami penurunan ya. Kembali lagi karena kemarin memang seperti di episode-episode sebelumnya juga saya katakan, karena di instrumen yang saya beli atau instrumen yang saya miliki itu ada reksadana saham, dan memang pasar saham atau IHSG yang saat ini terjadi di Indonesia memang sedang mengalami penurunan, maka otomatis juga berdampak kepada reksadana saya gitu. Tapi kawan-kawan jangan takut, jangan langsung merasa gelisah ya kalau memang instrumen kalian sedang mengalami penurunan atau sedang mengalami tren yang kurang baik gitu kan. Karena sejatinya kerugian ini selama belum kita realisasikan, selama belum kita jual atau kita cut loss lah mungkin bahasa dalam saham, yaitu belum benar-benar menjadi kerugian. Begitu juga dengan keuntungannya gitu. Selama belum kita realisasikan, maka itu belum benar-benar menjadi sebuah keuntungan. Maka kalau di riwayat di sini diperlihatkan bahwa keuntungan yang sudah terrealisasi yang pernah saya bukukan itu senilai 31.000 gitu. Jadi nggak usah takut gitu kalau selama kita belum jual dan memang uang tersebut masih dikelola oleh manajer investasi, selalu ada kemungkinan untuk kembali ataupun mendapatkan profit. Dengan syarat juga kita harus benar-benar paham timing dan juga produk apa nih yang ingin kita beli gitu. Nah, kalau dari segi alokasi kurang lebih hampir sama, di mana mayoritas saya letakkan di obligasi. Karena memang kebanyakan dari dana yang ingin saya kumpulkan itu tidak terlalu jangka panjang gitu ya, jadi lebih banyak ke obligasi gitu. Dan kalau dari transaksi sendiri kemarin, kalau kita lihat di history ya, saya ada membeli reksadana produk baru yaitu Manulife Dana Kas Syariah kemarin untuk diletakkan pada dompet dana darurat gitu kan. Nah kawan-kawan, ada satu fitur di Bibit yang menurut saya ini bagus banget dan sangat-sangat cocok untuk kita letakkan sebagai instrumen dana darurat. Nah di Bibit sekarang ada yang namanya ini dia, fitur pencairan instan gitu. Pencairan instan itu maksudnya adalah, kebanyakan reksadana itu mayoritas itu tidak bisa dicairkan dalam waktu cepat. Biasanya mereka butuh 2 hari, 3 hari gitu kan, dan itu atau harus hari kerja gitu ya. Selama hari libur atau weekend itu biasanya mereka tidak bisa melakukan pencairan. Nah,
kendalanya kadang-kadang misalkan kita menyimpan untuk kebutuhan dana darurat gitu kan, dan saat genting tersebut terjadi waktu lagi weekend atau lagi hari libur nasional, cuti bersama ataupun yang lainnya, maka dana itu nggak akan bisa langsung diproses gitu kan. Maka dia harus menunggu dulu, dan kadang itu yang menjadi kendala nih buat kita dalam menyimpan dana darurat kita dalam bentuk reksadana, atau bisa dikatakan apa ya, mungkin reksadana ini kurang liquid gitu ya dibandingkan mungkin dengan instrumen lain seperti emas ataupun ya tabungan dalam rekening bank seperti itu ya. Nah, dengan adanya fitur ini kita bisa lihat bahwasanya ternyata pencairannya bisa dilaksanakan hari itu juga, bahkan dalam hitungan jam gitu kan. Nah, tentunya ini sangat bagus ya dalam mendukung ataupun membantu kita gitu kan untuk menempatkan dana darurat kita di sini, seperti itu sih. Dan kenapa akhirnya ini saya beli? Karena itu tadi, salah satu dompet yang saya letakkan di Bibit ini adalah untuk keperluan dana darurat. Ya harapannya seperti tadi, saat memang itu dibutuhkan, meskipun dia imbal hasilnya tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 1% dan tidak sampai 2%, karena ini juga reksadana baru ya. Tapi dia punya tingkat likuiditas yang bagus. Dan gimana nih nyarinya reksadana yang ada di Bibit yang punya fitur seperti ini? Nah, kita bisa lihat di sini. Reksadana di Bibit yang punya fitur seperti itu, nih dia punya tanda seperti petir seperti itu ya, yang artinya dia bisa dilakukan pencairan secara instan. Dan sejauh ini masih Manulife Dana Kas Syariah, dan ya satu lagi lah produk dari Manulife tadi. Oke, itu sih buat kawan-kawan, itu salah satu fitur yang bagus banget nih untuk dicoba di Bibit. Nah, kemarin juga ada yang tanya gitu ya, gimana sih gitu kan cara kita untuk pilih manajer investasi atau produk reksadana yang bagus gitu kan. Karena mungkin bagi kita yang masih belum punya pengalaman gitu kan, masih belum punya referensi tentang manajer investasi, kita masih rata-rata mengikuti dari saran robo-advisor gitu kan. Nah, jadi misalkan seperti ini nih kawan-kawan, kalau dia kita menggunakan fitur robo-advisor, biasanya mereka akan langsung menentukan nih. Nah, contoh nih, kita langsung diarahkan untuk memilih beberapa pilihan reksadana ini. Nah, apakah itu semuanya bagus? Nah, itu sebenarnya tergantung ke profil resiko kita kembali gitu kan. Apakah itu cocok atau tidak. Namun kalau saya ditanya, ada beberapa tips yang mungkin bisa saya berikan ke kawan-kawan. Agar lebih gampang, mungkin saya akan melihat dari segi produk ya. Kita akan lihat dari produk, mungkin kita akan ambil contoh dari obligasi. Nah, kawan-kawan di sini ada banyak sekali pilihan ya produk dari manajer investasi yang bisa kita lihat dan kita pilih gitu kan. Nah, salah satu tips tentunya untuk melihat dari segi apakah sebenarnya manajer investasi ini bagus, kita bisa melihat contoh ini Sukor Invest Stable Fund. Nah, ini adalah salah satu reksadana obligasi yang dikelola oleh manajer investasi bernama Sukor Asset Management. Nah, jadi nama Sukor itu adalah nama manajer investasinya atau perusahaan yang mengelola dana kita gitu. Nah, apa aja fakta-fakta ataupun hal-hal yang bisa mendukung keputusan kita? Nah, itu ada di kotak yang ada di bawah grafiknya. Nah, enaknya fitur di Bibit itu, kita lihat nih ada tanda seru ya, yang bisa kita klik dan ada penjelasan yang akan muncul. Nah, contoh nih CAGR. CAGR itu artinya adalah Compound Annual Growth Rate selama 1 tahunnya, adalah atau tingkat pertumbuhan rata-rata suatu reksadana dalam jangka waktu setahun. Nah, artinya reksadana ini, Sukor Invest Stable Fund ini, tumbuh itu rata-rata sekitar 7,34% selama 1 tahun. Dan selanjutnya nih ada drawdown selama 1 tahun, kita lihat. Nah, drawdown ini adalah penurunan maksimum yang dialami selama 1 tahun. Nah, jadi gampang ya buat kawan-kawan ya. Semakin tinggi CAGR gitu kan, dan juga semakin rendah drawdown 1 tahunnya itu menandakan kalau reksadana itu cukup baik dalam mengelola dana yang mereka punya gitu kan. Lalu apalagi bisa kita lihat? Nih dia, ada total AUM. AUM itu artinya Asset Under Management, atau berapa banyak sih dana yang dikelola oleh manajer investasi dalam reksadana ini. Nah, kalau di Sukor Invest Stable Fund ini ada sekitar 12,52 triliun. Nah, artinya
cukup besar ya kalau kita bandingkan dengan beberapa reksadana yang lain tadi ya. Untuk reksadana obligasi ini kita lihat ya, ada yang 10 triliun, ada yang 4 triliun, dan ya Sukor Investable Fund ini termasuk yang paling besar dana kelolaannya, seperti itu. Nah lalu juga ada expense ratio. Nah expense ratio ini juga sangat penting gitu kan. Expense ratio itu adalah dana yang dikeluarkan oleh manajer investasi untuk mengelola dananya. Nah, jadi kalau kawan-kawan melihat sebuah reksadana, lihat aja kalau semakin kecil expense ratio yang dimiliki sama manajer investasi tersebut, artinya dia semakin efisien dalam mengelola dana gitu. Dan itu pastinya juga menjadi nilai plus gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti expense ratio-nya makin kecil, artinya itu makin baik dia mengelola. Nah, kita lihat nih Sukor Investable Fund dari segi expense ratio tergolong mungkin nggak yang paling kecil, karena ada nih contoh nih ABF Indonesia Bond Index Fund itu 0,21. Nah tapi juga tidak terlalu besar. Nah kembali lagi itu ke referensi kawan-kawan semua gitu kan. Apakah kita akan berorientasi kepada CAGR-nya? Kalau kita lihat dari CAGR, Sukor Investable Fund ini yang paling besar gitu. Nah itu salah satu tips ya. Sama halnya juga di reksadana saham ataupun juga di obligasi. Nah, kalau di saham juga hampir sama ya. Nah kalau di saham kita bisa melihat nih CAGR-nya juga diperlihatkan gitu sih. Oke, mungkin itu ya tips buat kita nih dalam memilih manajer investasi gitu kan. Apakah tidak rekomendasi menggunakan robo-advisor? Sebenarnya saya tetap merekomendasikan gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saat kita sudah semakin paham, sudah banyak belajar, sudah mengetahui bagaimana kinerja manajer investasi selama kita menabung di sana. Nah, kalau saya sekarang apakah saya menggunakan robo-advisor lagi? Saya tidak gitu, karena saya sudah cukup banyak mempelajari beberapa kinerja dari manajer investasi tadi gitu kan. Jadi saya sudah bisa berani untuk dan pede tentunya untuk milih sendiri gitu. Tentunya dengan tetap memperhatikan profil risiko tadi gitu kan. Karena ya itu sangat penting dan harus disesuaikan dengan tujuan investasi kita. Oke, mungkin itu ya yang akan saya share untuk sekarang. Kalau ada yang mau diskusi juga bisa di kolom komentar ataupun via pribadi. Itu sih kawan-kawan, dan saya cukup senang gitu kan dengan progres saya sejauh 5 bulan ini, bukan hanya dari segi imbal hasil tapi bagaimana saya bisa memaintain dan bisa tekun gitu kan dalam mengumpulkan dana tabungan saya seperti itu. Dan semoga ini bisa bermanfaat kalau untuk kawan-kawan semua. Dan kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Oke, itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.